tasaddaqna walau min huliyikun. Bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Gak punya fulus, punya perhiasan, sedekahin. Para ulama menyebutkan ada dua jenis menghisap diri. Bagaimana menghisap diri kita? Ada dua model. Model yang pertama, menghisap diri kita sebelum bekerja. Model yang kedua, menghisap diri kita setelah bekerja. Menghisap diri kita sebelum beramal, ini orang tua bukan berarti dia berhenti beramal. Dia punya banyak amalan, nanti dia masuk ke jenis yang kedua, menghisap diri setelah beramal. Tapi sekarang jenis yang pertama, orang tua pun tetap harus beramal. Maka dia perlu menghisap dirinya, supaya nanti yang kedua akan lebih mudah untuk menghisapnya. Menghisap diri sebelum melakukan sebuah amalan, maka sejatinya dia itu merenungkan niat dan tujuannya dia. Dia tidak beramal sampai jelas buat dia mana yang lebih kuat, diamalkan atau tidak. Jadi bukan sekedar ada keinginan beramal langsung diamalin, enggak. Disebutkan oleh Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, kana ahadum, ini cerita para sahabat Nabi. Kana ahadum idza arada an yatasaddaq bi sadaqatin tathabbat. Dulu tuh orang kalau mau sedekah, para sahabat itu sebelum dia bersedekah, dia itu cross check kepada dirinya, dia hisap dirinya dulu. Niatnya dia. Kalau ternyata lillahi ta'ala, maka dia lanjutkan. Kalau ternyata bukan untuk selain Allah, maka dia berhenti. Dia nggak lanjutkan. Kenapa? Ada apa dia beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Jadi tatkala jiwamu mendorongmu untuk beramal, maka engkau harus bertanya, ini amal kebajikan apa tidak? Oh bagus, amalnya bagus. Tapi kita tahu amal soleh diterima itu karena dua hal. Yang pertama karena ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua karena sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jenis yang pertama. Untuk kita semuanya. Untuk yang masih muda, untuk yang sudah tua. Sebelum engkau bersedekah, sebelum engkau beramal. Karena terus terang ada orang-orang tua yang akhirnya mati su'ul khatimah. Karena dia mengamalkan sebuah amalan yang seharusnya dia tidak kerjakan. Mungkin karena niatnya dia yang tidak benar. Yang kedua, menghisap diri setelah beramal. Dan ini disebutkan ada 3 kondisi. Kenapa perlu kita hisap setelah beramal? Kadang-kala kita udah ngerjain, ternyata salah. Ada orang tua yang sebelum meninggal dunia berwasiat, nanti harta warisan ini dibagikan sama rata. Loh ayah, engkau nggak punya hak untuk membagikan warisan. Engkau punya hak untuk membagikan hartamu. Ketika engkau masih hidup, engkau boleh membagi sama rata, tafadhol. Bukan warisan. Tapi kalau warisan, ada yang bagi. Berkaitan dengan muhasabah setelah amal ini, yang pertama ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama atau bagian yang pertama, dia menghisap dirinya atas keteledoran dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kan beramal soleh. Banyak orang mengatakan, ana sedekah Ustaz, ana berangkat umroh, ana berangkat haji, alhamdulillah, ana berangkat haji 3 kali, berangkat umroh 10 kali, ana sedekah ada 3 masjid yang ana bangun, alhamdulillah, barakallahu fiik. Engkau banyak amal solehnya, tapi engkau perlu bertanya kepada dirimu, apakah engkau laksanakan kewajiban itu secara sempurna, ikhlas lillahi ta'ala, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam? Kalau ternyata bercampur amalanmu, maka
untuk menyempurnakan amalanmu itu, tutupin dengan yang sunnah-sunnah.